Halo bro, kembali lagi bersama gua Bossy Y. Nah ini apa namanya? Ini lagi rame banget bro ya di sosial media gitu kan, tentang pendakwah yang ngegoblok-goblokin seorang pedagang gitu kan, bapak-bapak tua yang berprofesi sebagai penjual es teh cup keliling gitu ya bro ya, di salah satu acara entah itu pengajian gitu kan, halal bihalal, apa maulid gitu kan, apa tausiah di pondok pesantren gitu ya bro. Tapi ini video ini lagi rame banget bro ya, karena dianggap ya selain menghina orang kecil itu justru apa namanya, menjadikan contoh yang buruk gitu ya bro ya bagi generasi yang akan datang gitu kan. Apalagi itu diucapkan oleh yang katanya seorang pendakwah bro ya kan, yang katanya seorang ulama gitu kan. Jadi kalau menurut Bossy Y sih, kalau cuman mau goblok-goblokin orang nggak usah jadi pendakwah bro ya, mendingan jadi apa namanya, jadi pengkritik pemerintah aja gitu ya bro ya. Nah ini Bossy Y kadang bayangin gitu kan, ini seandainya nih yang ngegoblok-goblokin ini diucapkan oleh misalkan Habib Rizik gitu kan, ini pasti beritanya tiap hari trending terus tuh bro, iya kan, kalau diucapkan oleh Habib Rizik tuh, iya kan. Jadi karena ini lagi rame, ini masalah video apa namanya ini, si pendakwah ini nih yang ngegoblok-goblokin pedagang ST gitu kan, bapak-bapak tua, makanya Bossy Y bahas bro ya. Jadi ini sangat-sangat apa namanya, membuat kita sebagai rakyat kecil bro ya, karena Bossy Y itu kan teman-teman Bossy Y itu kan profesinya banyak yang sebagai pedagang kaki lima bro ya. Jadi merasa, dan Bossy Y juga dulunya pedagang juga gitu ya bro. Jadi ini merasa apa namanya, tersentuh gitu ya bro ya, kok ada gitu ya bro ya, kalau itu diucapkan oleh orang-orang seperti kita mungkin gitu kan, tidak punya pengetahuan atau tidak banyak pengetahuan tentang agama, iya kan, tentang literatur, iya kan, tentang bagaimana caranya menghargai perasaan orang, yaitu mungkin bisa dibilang wajar bro ya kalau diucapkan oleh kita-kita yang memang tidak punya pengetahuan. Tapi ini seorang pendakwah bro, iya kan, seseorang yang seharusnya menjadi contoh tentang perbaikan akhlak generasi itu kan. Sekarang kita ini, keadaan kita ini keadaan apa namanya, generasi kita kan lagi kacau balau ya kan bro, karena banyak kasus-kasus yang kemarin beredar tuh ya kan, anak membunuh orang tuanya gitu kan, bahkan dari anak-anak sekolah dasar juga udah bisa membuli teman-temannya gitu. Karena ini si pendakwah ini yang seharusnya dia mengedarkan tentang bagaimana cara menghormati orang gitu kan, justru dia malah merendahkan orang bro. Ini pendakwah macam apa ini bro? Bossy Y kalau pengen apa namanya, ngegoblok-goblokin orang sih ya bisa aja gitu ya bro. Cuman kan kita ngelihat dulu konteksnya gitu ya bro ya, di dalam rangka ya meskipun itu disebut katanya bercanda gitu kan, tapi tetap itu nggak bisa gitu ya bro ya diucapkan oleh seorang pendakwah itu bro ya. Ini seorang pendakwah gitu kan, simbol contoh daripada menjadi akhlak bagi generasi gitu ya. Begitu nggak bisa bro ya, bukannya nggak bisa, nggak boleh lah gitu kan. Kalau misalkan kan dia kan simbol contoh tuh ya kan, untuk apa namanya, akhlak yang baik gitu kan. Tapi kalau dia sendiri memberi contoh yang buruk gitu kan, dengan cara ngegoblok-goblokin orang gitu kan, ya ini nanti malah dijadikan pembenaran gitu bro ya. Iya kan, dia aja pendakwah ngehina orang tuh ya kan, goblok-goblokin orang, masa gua nggak boleh kan gitu bro ya. Ini iya kan, karena ini lagi viral gitu bro ya, karena setiap kali Bossy Y buka sosial media gitu kan, buka YouTube juga gitu kan, ini nongol mulu bro ya, si pendakwah ini nongol mulu gitu kan. Makanya ya Bossy Y juga ngeliatnya jengkel gitu bro ya, kesal gitu ya. Apalagi itu yang di samping dia tuh ya kan, kiai apa namanya apa, iya kan, itu juga sama dia bro, malah senang gitu bro ngeliat orang dihina, malah senang gitu kan tuh yang di samping si pendakwah itu kan. Jadi ini apa namanya, seharusnya sih mereka malu gitu ya bro ya. Kenapa bro? Karena mereka itu apa namanya, dispesialkan oleh
para apa namanya jamaahnya gitu kan, dispesialkan oleh para pengikutnya gitu kan sebagai ya sebut aja guru gitu ya bro, guru spiritual gitu kan. Seharusnya mereka malu bro ya, karena mereka orang-orang yang paham tuh tentang bagaimana cara menghormati manusia, menghormati profesi orang gitu kan, menghormati apa namanya ketiadaan, kemiskinan gitu kan begitu bro. Mereka yang paham bro gitu kan. Kalau itu diucapkan oleh orang-orang ya seperti gua lah gitu kan, orang memang jauh dari agama gitu ya bro ya, ya bukannya itu bisa dibilang wajar lah gitu kan, karena kita memang tidak punya pengetahuan di bidang itu. Tapi mereka ini orang-orang pinter bro, iya kan, orang-orang cerdas, pendakwah pula, alim ulama pula katanya kan begitu bro. Masa itu dia ngegoblok-goblokin orang gitu kan, itu bagi Bos Iwai sangat-sangat tidak masuk akal gitu ya bro ya. Jadi ini tadi tuh ya kan, seandainya ini yang mengucapkan adalah Habib Rizik dan kelompoknya, mungkin itu beritanya akan selalu di atas ya kan, dan mungkin beda lagi ceritanya gitu ya bro ya. Oke bro, karena ini lagi viral lainnya tentang si pendakwah ini, makanya Bos Iwai jadi sekali lagi ya kan, nggak usah lah gitu kan ngehina-ngehina profesi orang gitu kan. Nggak, itu orang udah miskin dihina kan kesian bro ya. Padahal mereka itu yang miskin-miskin itu adalah bagian daripada jadi prioritas negara bro ya. Karena tugas negara yang paling mendasar adalah cerdaskan kehidupan bangsa, rawat atau entaskan fakir miskin kan begitu bro ya. Jadi ya kan, karena ya lagi rame aja lah, makanya Bos Iwai bahas gitu ya bro. Jadi sekali lagi buat teman-teman gitu kan, khususnya iya kan para follower pendakwah seperti itu, apakah kalian tidak malu bro ya kan, sebagai jamaahnya kan begitu ya bro ya. Karena ini sekali lagi gitu kan, Bos Iwai punya pendapat, kalian punya pendapat bagi Bos Iwai gitu kan, yang diucapkan oleh pendakwah tersebut sangat-sangat tidak beradab. Oke bro, dah.